Hai guys, sekarang gue di kamar mandi. Yes, rambut gue berantakan banget dan gue habis keramas tapi udah dikeringin setengah kering gitu. Nah jadi gue tuh mau potong rambut sendiri. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya gue potong rambut sendiri, tapi udah beberapa kali, cuma nggak sering juga gitu. Kalau lagi mood, lagi pengen aja gitu. Karena rambut gue tuh emang aneh kan, ribet gitu. Jadi udah langsung aja. Sejujurnya tadi gue udah potong sebagian rambut gue, tapi gue lupa sambil record gitu loh. Gue sampai siapin tempat sampah kecil untuk nampung rambut gue yang lama ini. Tuh lihat, ini rambut asli gue kalau belum contokan dan habis keramas, ngembang banget dan super curly. Intinya gue tuh kalau potong rambut caranya gini, pasti selalu. Hai guys, jadi kalau gue potong rambut sendiri itu pastinya gue selalu model layer. Kenapa model layer? Ya biar ada bentuknya aja, dan tipe kalau rambut gue ini kan sangat amat tebal, keriting dan juga ngembang. Kalau misalnya gue pakai potong rata atau bentuk oval gitu yang gak ada layernya, rasanya kayak gede banget gitu rambut gue. Dan yang gak suka aja liatnya gue gitu. Jadi gue selalu model layer. Nah itu dia caranya. Gue kumpulin dulu semua rambut gue ke depan, bener-bener semuanya. Terus gue rapihin, gue sisir. Baru setelah itu gue ikat kenceng, biar nggak belok-belok aja pas lagi digunting gitu. Tebel banget kan tuh. Nah terus ujungnya gue ikat lagi yang mau digunting supaya supaya lebih gampang aja gitu. Cuma karena tadi layer pertama gue udah potong duluan, tapi gue lupa record, jadi ini nggak bakal gue potong lagi. Gue cuma kasih tunjuk aja ke kalian step 1 ketika gue potong rambut di layer pertama gitu. Gue mau bikin 3 layer aja yang dipotong karena nggak mau terlalu kependekan, tapi juga nggak mau ngebiarin kasih panjang gitu, nggak mau ngebiarin terlalu kasih panjang. Rambutku tuh udah banyak banget bercabangnya dan kering, rusak abis karena kan gue sering banget dicatok hair dryer, terus juga cat ya karena. Nah sekarang mulai ke potongan layer kedua. Sebenarnya sih kurang lebih kayak tadi, cuman ini nggak semua rambut gue kedepanin. Setengah rambut aja gue ambil dari ujung kuping yang atas kayak yang tadi kalian lihat. Terus gue sisir-sisir, gue rapihin, abis itu nanti gue kedepanin kayak gitu. Nah, tapi rambut bawah yang nggak dipotong, itu tuh yang tadi gue kasih tunjuk, itu diikat juga biar nggak nyampur-nyampur sama rambut yang mau dipotong. Tuh, gue lagi ikat rambut yang bawah dulu. Abis itu gue langsung sisir rapi. Rambutnya gue kedepanin semua yang mau dipotong kayak tadi, kayak di step pertama, sampai bener-bener rapi, gak ada rambut yang berantakan lah pokoknya. Kalau kalian rasa udah rapi, baru diikat lagi yang kenceng kayak tadi, kayak di step pertama. Tuh ya, gue tadi mastiin rambut belakang supaya gak ada yang ketinggalan, jadi bener-bener kena ikat semua gitu. Ya kalau anak rambut mah yaudahlah, maklumin aja. Tuh kan, gue ikat lagi yang kenceng sampai bener-bener kenceng menurut gue. Nah terus si ujungnya yang mau dipotong juga diikat kenceng, jangan sampai kendor. Kan ada beberapa orang yang bilang katanya nggak boleh motong rambut sendiri lah, nanti gila gitu-gitu ya, berbagai mitos yang bertebaran. Tapi kayaknya kalau udah kepepet nggak apa-apa deh. Gue udah sering juga sih. Oke, nah kayak begini ya, lihat ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan banget ya. Nih, liatin caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau versi aku ya. Tebel banget kan? Nah kalau menurut kalian belum rapi, masih belum rata, kita kasih rata sendiri. Coba ya, sesuai dengan selera kalian.
terakhir ya. Sekarang layer terakhir. Oke. Lepas lagi juga yang layer pertama tadi. Semana ya gue maunya, tunggu ngaca dulu. Layer terakhir. Nah sekarang udah masuk layer ketiga. Jujur kalau udah masuk layer ketiga sebetulnya gue deg-degan sih karena takut kependekan. Nah ini caranya gue bagi dua bagian supaya kelihatan rapihnya, baru gue ambil beberapa rambut untuk dipotong layer ketiga. Nah kayak gitu, biasanya sih dari pelipis ya, pelipis atau apa sih, pokoknya jidat atas alis sedikit lah gitu. Tuh lihat gue rapi-rapihin dulu tuh. Yang mau gue potong gue pegang pakai tangan kiri gue, karena untuk dipisahin dari rambut yang gak gue potong. Yang gak gue potong tetap gue iket supaya gak kena ke rambut yang mau dipotong, biar gak kebawa gitu ya. Nah yang mau dipotong ini seperti biasa kita rapihin dulu, kita sisir-sisir ke depan semuanya. Kesel sama poni gue, karena poni gue tuh sekarang udah poni nanggung. Dibilang pendek juga udah enggak, dibilang panjang pun juga belum gitu. Kayak poni nanggung, ngerti gak sih poni nanggung, jadi gak bisa diapa-apain. Udah cukup mengganggu penampilan gue. Gue tuh masa gitu kalau pakai poni depan, kalau udah mulai agak panjang tuh bingung mesti diapain gitu lah. Nah tadi kan gue udah kedepanin semua rambut gue sisir-sisir, gue rapihin seperti yang kalian lihat. Sekarang waktunya gue ikat kencang seperti biasa supaya nggak beleber, gimana ya ngomongnya, supaya nggak berantakan lah intinya. Anak rambutnya biarin aja, maklumin aja. Nah yang mau dipotong ujungnya gue ikat kenceng banget kayak gitu. Oke, the moment of truth. Bismillahirrohmanirrohim. Nah tuh gue sebenarnya lagi bingung mau dipotongnya seberapa karena takut kependekan. Tapi yaudah, cus potong. Gue mau cat rambut dulu sedikit, abis itu baru gue keringin hair dryer, abis itu baru gue catok. Tara, this is the final look. Tuh ya, sebenarnya gue tadinya pengen videoin dari belakang. Ini sok banget gue. Sebenarnya tadinya gue pengen videoin rambut gue dari belakang, tapi karena waktu itu gue lagi sendiri jadi ribet aja. Yaudah segitu aja video dari gue kali ini. Thank you udah nonton and see you on my next video. Bye.